Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Untung. Seperti biasa nih, kita suka mengamati banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu ya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi, dan pengamatan kita ya paling dengan sudut pandang kita yang kadang-kadang juga salah, tapi buat seru-seruan aja ya. Gitu. Sebelum mulai, jangan lupa langsung tuh di lonceng. Teng. Subscribe, jangan lupa. Benar, subscribe, comment, and likes ya. Dan jangan lupa sebelum ngapa-ngapain juga, mendingan ngopinya aku ngopi deh kayaknya. Cakep banget. Lihat aja udah gambar itu. Aduh, cakep banget baristanya nih. Aduh, sambil jualan. Bismillah. Oke, minum. Oke, nah ngomongin masalah sekarang. Kita lihat kan, mau bicara mengenai pandemi kayaknya udah lumayan lama banget. Dari start lah ya, start itu sekitar Februari Maret sampai sekarang di masuk bulan Agustus masih dikatakan masa-masa pandemi. Benar. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita melahirkan di masa-masa ini gitu? Banyak banget peraturan-peraturan ataupun rules yang memang harus dilewatin. Udah tahu pasti kalau namanya lahiran happy banget gitu kan. Benar. Nah, walaupun juga kita tahu bahwa di selama pandemi ini ternyata banyak juga yang positif hamil. Tapi sekarang kita mau ngebahas teman-teman kita yang malah melahirkan di masa-masa pandemi. Gak heran ya, banyak juga kemarin bukan teman-teman kita aja sih, maksudnya masyarakat lainnya sampai namain anaknya tuh ada yang berbau-bau corona. Benar. Contohnya mau tahu nama-nama yang lahir pas corona, pas pandemi ini nih, contohnya tuh. Nah, itu tadi nama-namanya. Macam-macam. Nah, sekarang kita ingetin ya, waktu cek masa pandemi di Indonesia itu 15 Maret sampai sekarang nih. Nah, di masa pandemi orang tuh lagi takut-takutnya ke rumah sakit, ini malah beranak. Nah, itu dia yang jadi masalah. Tapi ya itu dia, karena memang peraturannya banyak banget, ya kita pun jadinya nggak bisa datang ke tempat mereka loh. Tuh, makanya kita nggak bisa biasanya kan kita kalau mereka ada yang teman-teman kita lahiran, pas kita datang gitu ya, karena pasti happy gitu loh. Bener, kita cuma ngucapin di IG doang, WhatsAppin doang ya. Yuk kita akan bahas yuk. Ternyata ada beberapa teman-teman public figure yang melahirkan di era pandemi ya. Yang pertama kita mengucapin selamat untuk Rianti Cartwright dan juga Kes Alfonso. Ini sih aku udah ngikutin mereka dari pas tahu mereka itu positif, itu tuh ikut happy, apalagi pas ngeliat vlognya mereka. Aku ikutan nangis loh. Benar, karena penantian mereka kan lumayan cukup lama ya. gitu kan. Dan kita kan ngeliat mereka tuh orangnya santai banget. Ternyata mereka juga harus bisa harus ngelewatin naik turunnya kehidupan rumah tangga, dimana ya nggak bisa dipungkiri ya, pasti kalau misalnya orang belum nikah ditanyain kapan sih lo nikah gitu kan. Ketika udah nikah ditanya lagi kapan punya anak, itu tuh kayak pertanyaan yang memang udah naik lagi nih, udah punya anak, anaknya gede, kapan mau ngawinin? Kan gitu macam-macam. Orang kepengennya tahu hidup kita gitu ya kadang-kadang. Tapi kita mau selamatin sama Kes sama Rianti ya. Kita juga membersamai kehidupan mereka dari zaman kita sama-sama ABG, mereka kenalan, menikah. Waduh, sepertinya memang maaf Pak, sesama ABG-nya tuh ABG sama siapanya? Sama ABG sama siapanya? Sama bapaknya Rianti. Rianti seumuran aku kali. Ya enggak lah, ya maksudnya ya seangkatan lah ya. Angkatan. Permainan bareng lah. Oh iya. Rianti seumuran siapa? Seumuran kamu ya? Ya kurang lebih. Oh iya. Ya tapi kan aku berwajah lebih muda. Ya selamat untuk Rianti dan juga Kes punya anak. Punya anak lagi, yang melahirkan dan punya anak lah. Nama anaknya adalah Kararos Kanaya. Waduh, keren nama anaknya. Nah, itu dia. Lu ikut seneng deh pokoknya. Ya aku juga ikutin semua tuh pas dari pertama ini nge-vlog apa segala macam tahu, terus aku juga ngeliat pas waktu mereka tes kan mereka juga pakai morula tuh waktu itu. Nah, terus pas mereka ngambil tes, terus akhir mereka positif, Rianti tuh ngasih tahu Kes tuh di mobil.
Jadi dia bilang pokoknya kamu selamat ya, kamu jadi ayah gitu. Cashnya tuh sampai nangis, sampai nangis yang gitu. Aduh, lihat juga deh vlognya. Itu aku nangis loh. Maksudnya ya gimana ya, kebahagiaan ketika punya anak tuh kan beda ya. Iya Makanya benar. ditambah lagi ngelihat sekarang mereka juga punya baby, terus mereka benar-benar dari yang berdua sekarang mereka bertiga, terus ngurusin. Dan walaupun mereka harus melewati berbagai rangkaian tes ya kayak swab segala macam. Kalau kemarin kan swab kita ditunjukin juga tuh. Kalau Cass pas swab tuh kayak santai banget gitu. Pokoknya seru sih ngeliat mereka, dan mereka tuh selalu share kehidupan mereka, kebahagiaan mereka tuh di sosial media mereka. Jadi kayak walaupun kita nggak bisa datang untuk nyelamatin, tapi tetap kebahagiaannya berasa banget. Benar. Kayak ada new chapter di pernikahan mereka setelah 10 tahun, dikasih karunia untuk dikasih sesuatu dalam keluarga itu, diselipkan untuk ada. Jadi kebahagiaan baru, jadi ibaratnya semua berubah jadi kayak fresh lagi gitu hubungannya, Mas. Keren banget ya. Karena saya belum lihat vlognya, kita lihat sama-sama yuk kalau gitu. Ini dia. It's not the mighty Mississippi, not the sunshine in LA. It's not a snow-capped Rocky Mountain on a warm summer day. It's not the glow of a full moon shining in the night. There's nothing grand about a candle that holds a candle to your sight. The most beauty that I've seen is you. Is you. It's not a trophy that raised and sold. It's not a wish that has been granted, being freed by truth. It's not a winning scratch off ticket. Hey everyone, hari persalinan Rianti semakin dekat. It's not getting through the hard times, being better than before. Nothing beats the feeling, so nothing else will do. The best thing that's ever happened is you. Is you. Is you. Is you. Ya, selamat untuk Rianti dan juga Cass. Cara Rose yang lahir tanggal 25 Juli 2020. Iya, belum lama ya. Belum lama Belum lagi. kemarin. Ada juga teman kita juga public figure yang juga melahirkan pada saat ditetapkannya pertama kali pandemi itu tanggal 15. PSBB 15 Maret kalau nggak salah. Melahirkan juga. Nah, yang melahirkan di tanggal 15 Maret itu adalah Melody Prima Ananda. Ya, gitu dengan Mas Tommy Bogus Setiadi melahirkan anaknya. Tommy Bagus. Aduh, mata harus pakai kacamata ya. Sebentar. Saya pakai dulu ya. Soal tadi abegian sama Rian. Oh iya benar, Tommy Bagus. Ya, Melody selamat melahirkan. Ini katanya ceritanya juga luar biasa. Bagaimana udah pembukaan kira-kira pas lagi dini hari papanya itu lagi sholat tahajud gitu. Lagi sholat tahajud, udah gitu mulai ada Mas Tommy nih berarti? Mas Tommy-nya gitu. Bukan bapaknya Melody kan? Bukan bapaknya, itu bapaknya Mas Tommy. Ya kan bapaknya. Bapaknya bayinya, bukan bapaknya Mas Tommy. Mas Tommy suaminya. Maaf, kan dia lagi masih hamil. Berarti kan belum. Di calon anak maksudnya, calon Ya anak. kan kalau bapaknya kan saya pikir bapaknya Melody. Mimi, bapaknya anaknya. Ibunya Melody, bapaknya Tommy. Bapaknya namanya adalah ya itu prosesnya katanya karena udah tekannya cukup kuat sampai akhirnya Melody sendiri bilang ya udah siap-siap aja rela kalau sampai lahirannya di mobil. Itu normal tuh berarti? Normal sih kayaknya. Itu dia katanya, tapi rumah sakitnya itu cuma 10 menit dari rumah.
Gitu. Jadi kalau mules sedikit ke rumah sakit aja. Oh enak. Bener. Nama anaknya adalah Muhammad Rafasya Arsyaka Setiadi. Waduh, Masya Allah keren banget ya namanya ya. Keren. Gitu. Artinya apa yo? Ya, nama anaknya yang bernama Muhammad Rafasya Arsyaka Setiadi itu artinya sesuatu yang tinggi atau dimaknai sebagai seseorang yang terhormat. Dan Arsyaka berasal dari kata syaka yang bermakna murah hati. Jadi murah hati dan juga berdignity, memiliki marwah, terhormat. Muhammad Rasulullah ya. Ya, ini adalah nama anak adalah sebuah doa. Mudah-mudahan sesuai dengan doa dari orang tuanya. Amin. Dia mending langsung kita lihat aja nih seperti apa kebahagiaan mereka dalam berikut ini. Ini dia. Every heart has a story inside. Every soul sings a melody. Every night I feel the life inside the air I breathe. Every moment that I'm waiting for you is like an avalanche of gravity. But I know that I'm alright because you give to me something to hold on to. Something to hold on to. Till tomorrow comes. Yeay, selamat ya. Selamat Melody dan Mas Tommy. Semoga jadi anak yang soleh Hmm. dan pasti kebanggaan orang tua dan terus menjadi apa ya generasi penerus bangsa nantian. Pemimpin bangsa nih. No, penerus bangsa lagi. Selanjutnya. Nah, kalau ini sih gua salut sama orang ini. Kenapa? Karena pertama dari dia lahir dari anak pertama sampai anak keempat nih. Empat ya? Sebelum sekarang anak kelima kan sekarang. Anak keempat. Aku aja tuh udah salut banget sama sosok wanita ini. Salawat. Apa tuh? Sold out. Apa? Ini. Tadi? Apa tadi mau ngomong ya? kamu udah sold out banget kan gini. Kan salut apa? Makanya salut ya. Salut banget sama wanita ini gitu kan. Karena kenapa? Walaupun udah punya anak 4 kemarin ini, badannya tuh kayak nggak ada pernah hamil sama sekali gitu, santuy gitu. Terus apalagi anaknya banyak, beda anaknya tuh dikit-dikit semua. Jadi dari yang anak nomor 3 ke 4 aja tuh bedanya cuma berapa tahun gitu. Sampai badannya pun juga mirip-mirip gedenya. Oh, gedenya aku bilang badannya mirip-mirip ya, mirip lah. Manusia mirip semua loh badannya, wajahnya mirip baru. Ini gitu. Nah, dia adalah Saskia Adia Meka. Oh ya Allah, Mas Hanu. Ini kita kecele banget loh. Waduh. Karena dia tahu kan pas masa-masa pandemi ini tiba-tiba dia mengumumkan aja gitu, ngumumin tapi dia bikin pertanyaan, bikin kuis gitu ke orang-orang. Dia tunjukin perutnya, ayo tebak ini berapa bulan. Semua orang pasti nyangka, wih masa pandemi subur banget apa segala macam kan. Pasti gara-gara pandemi. Aku udah ikutan juga. Jadi ngitung tuh dari bulan Maret kan, Maret. Habis Maret aja nggak tahu. Aduh. April, Mei. Itu nggak salah Mei tuh. Aku bilang, oh 3 bulan selamat ya dia nih segala macam. Ternyata dia waktu itu malah udah 7 bulan. Ternyata dia udah hamil sebelum masa pandemi. Emang dia. Emang nggak ada yang ngasih tahu. Dia kayak dilemparin. Iya, Mas Hanung itu kayaknya kalau lagi mau syuting gitu, kalau mau inspirasinya itu ya harus hamilin istri dulu kayaknya. Ini berarti kelima kan? Kelima. Keren banget. Ya memang sempat sih, aku maksudnya sempat cerita-cerita juga kan dulu sama Bia gitu. Bia gimana punya anak? Oh enggak gitu. Kan panggilannya Bia. Panggilannya Bia. Gimana Bia mau punya anak lagi segala macam. Wah aku udah cukup. Dan dia tuh sempat cerita ada kayak rasa trauma gitu, maksudnya kayak ya namanya kan melahirkan itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan, pertaruhannya adalah nyawa. Seorang ibu tuh gede banget loh.
Apanya? Gede banget gitu. Suami juga gede banget nih biayanya, orang lahiran. Astagfirullahaladzim, dibanding sama usaha bini, ini mempertaruhkan nyawa loh istri-istri tuh. Kamu harus gimana ya? Aduh. Aja sama istri, makanya. Salut ya. Ya kan, salut Nah kan? tuh, itu Bia aja bisa punya anak 5, kamu baru 3. Malu. Ya, itu sih, tiap Suaminya masih mau. Keburu tua nih. Tua, keburu tua. Mas Hanung seumuran loh sama aku. Oh iya? Heeh. Aku nggak ngomong Ya. anak tua loh. Emang kamu bilang aku tua? Kamu tadi bilang setua aku, berarti. Aduh, orang lahiran kok kita yang berantem. Nah, sekarang sebenarnya Mas Hanung sama Bia katanya jadi tetangga kita, tapi belum pernah ketemu gitu ya? Karena dia di Jogja mulu. Oh, Makanya itu. kayaknya di Jogja itu jangan cinta. Dan Lahir 6, anak 6 udah lahir ya. gue sih nggak heran. Dan hebatnya dia tuh sekarang walaupun dia kayak belum nyampe sebulan deh dia lahiran, itu berat badannya sebelum hamil sama sekarang sudah hamil itu cuma beda 1 kilo. Ngeselin nggak? Emang masalahnya 1 kilo? Apa sih? Bininya bapak nih ya, Iya, Pak. anaknya 24 tahun ya Gus nih, badannya masih melar nih, nggak turun-turun. Dia turun banyak, langsung turun aja gitu. Makanya aku bilang dia tuh kayak udah kayak makan keluar anak udah jadi enak banget. Makan kok keluar anak nih? Bingung aku. Istilah Makan perempuan. keluar anak. Kalau Istilah- makan biasanya keluarnya pup. Istilah. Oh, iya, iya. Saking Oke. dia tuh kayak enak banget punya anak. Bener-bener. Dan kan dia juga selalu share gitu di depan dia, apalagi kayak sekarang kan zaman per-onlinean. Kita kan sekolah anak kita tuh satu kelas tuh. Jadi ngeliatin kabar itu kan selalu tuh bareng sama Atta kan. Oh iya. Dia satu kelas. Kaba masih sumuran Atta ya? Ada lagi anak Dia- adenya. Kaba itu punya adik. Ada. Jadi ibaratnya kalau Atta punya adik lagi. Yes. Ya Allah, Mas Hanung. Wah, baru sadar. Semua kutil-kutil semua, tapi kompak banget. Aduh. Aku suka banget ya Kak Kala, terus siapa lagi ya, Kaba, terus aduh namanya saking banyaknya aku sampai nggak hafal deh satu-satu, tapi aku salut banget dan dia tuh selalu ada buat mereka, keren banget. Nah, itu dia. Nggak pakai pembantu ya? Nggak pakai ini ya? Ada tapi nggak terlalu Nggak megang terlalu. semuanya banget. Oh, Kayak iya. ini juga nama anak yang nomor 5 ini kan adalah Baj Kama. Oh, ada badge-nya juga ya? Kayak Baj, itu Baj B-H-A-J. BAH Baj. Nah, ini anak botot kita, makanya datang lagi orang syuting. Oke, sambil kita ikutan nih temennya Kaba. Kita lihat yuk, ini Bia sama Mas Hanung selamat karena di awal bulan Juli tepatnya tanggal 3 melahirkan seorang putra yang namanya adalah Baj Kama. Ini dia. Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini aku lagi siap-siap menuju rumah sakit, mau lahiran. Sekali lagi selamat ya Bia dan juga Mas Hanung. Kita tunggu 6 generation. Benar. Nah, berikutnya juga nih teman kita nih. Nah, ini apa namanya? Bolak-balik Jakarta Semarang nih seperti pasangan ini ya. Ini Caca, Frederica dan juga Diko. Ya. Pasangan hebat juga nih. Apa namanya? Hubungan cinta mereka juga kita juga menyaksikan bagaimana Apa isinya pasangan. loh pernikahannya? Jadi Mereka seneng. 5 tahun ya, maksudnya gini, di antara teman kita yang punya anak melulu, ternyata ada juga teman kita yang butuh penantian gitu. Jadi sabar-sabar aja di penantiannya, kadang-kadang mungkin agak lama dikasihnya, tapi
ketika dikasih kayaknya waduh seperti jackpot yang bahagia banget ya. Termasuk kalau tadi kita udah lihat Tianti yang 10 tahun, Caca ini sudah menunggu 5 tahun dalam pernikahannya gitu, dan bahagia banget. Ini lahir kalau nggak salah di 26 April gitu. Uniknya memang ini kan di era-era pandemi ya, udah pasti mereka tuh orangnya benar-benar hati-hati banget sih mereka ini. Yes, selain memang kita tahu lah Caca kan orangnya rapih banget kan, apa tuh dia rapih gitu. Sampai waktu itu, kayak pas waktu kita lagi liburan di Bali deh, sebelum pandemi, pas awal-awal Caca ketahuan positif, dia cerita kalau dia lagi program dan alhamdulillah berhasil. Itu dia cerita juga sih. Terus dia juga sempat yang mual-mual juga. Terus dia sempat ngalamin parno banget ketika lagi pandemi kayak gini. Jadi kayak suaminya kan harus tugas kan ke Semarang bolak-balik. Dia tuh sempat sampai nggak ketemu sama Diko karena dia takut. Ya istilahnya dia kan punya anak tuh usaha juga gitu kan, satu usaha ikhtiarnya mereka juga. Terus ya namanya sekali lagi pandemi, jadi sempet Caca tinggal di rumah ibunya, Diko tinggal di rumah orang tuanya selama pas hamil itu. Jadi keren banget buat pasangan ini, ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya selama nunggu punya anak. Terus ketika punya anak juga harus ngadepin, kebayang gak sih selama ini nunggu punya anak, terus pas punya anak, mau punya anak masa pandemi gitu kan. Pasti kan kebayang banget. Terus lahirannya di era pandemi. Iya. Jadi ya kebayang banget sih. Nah sekarang kebahagiaan mereka tuh terasa banget ya, lengkap jadi keluarga mereka nih. Anaknya diberi nama Kasih Syakir Ganindito. Ganindito nama Diko ya. Kalau Kasia itu dari bahasa Latin yang artinya tempat berlindung. Kalau Syakir itu dari kata syukur gitu. Jadi jadi kalau Ganindito nama bapaknya. Jadi putrinya Pak Ganindito yang bersyukur dan menjadi tempat berlindung. Waduh, enak banget suaminya ya. Ya udah disiapin buat tempat berlindung ya. Oke, selamat untuk Caca dan Diko. Kita lihat yuk, ini dia. Mana? Ini gerak lagi. Emang iya? Oh ngerasa ya? Showers and Oh iya. Iya, gerakannya udah banyak banget. Tuh, nih. Masya ground Allah, still wet Masya and Allah. the Mana? sky still Nih. Gerak sini sekarang. but you're still shining. No cadences or chords to play, no melodies or words to say, but you're still singing, and it keeps me breathing. When I fall apart to a million pieces, when I don't know where to start, you put me back together. You put me back together again. Ya, selamat untuk Caca dan juga Diko ya. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, bisa nebak apa nggak teman-teman semua? Suaminya Gempal. Wah, Gempal, ibunya bekas girl band. Wah, suaminya mungkin dulu pernah jadi pegawai negeri. Hah? Kok gitu? Sering pakai batik. Tapi batiknya di kulit. Tato. Dua-duanya seniman. Penyanyi dua-duanya? Dua-duanya penyanyi. Ya. Walaupun sampai umur berapapun, suaminya tetap akan jadi seorang perawan. Hah? Suaminya apa istrinya? Suaminya. Suaminya Perawan bahasa Inggrisnya apa? virgin. Namanya Virgin. Bapak Virgin. itu pasti dia lahirnya bulan-bulan September, bukan, bulan-bulan Mei ya? Virgo.
Iya, bodoh amat. Iya. Virgo dengan Inara selamat juga. Selamat ya. Orang-orang pandemi dia beranak lagi nih. Ya gimana Pak? Aduh, Ini dudet. juga kita harusnya datang, cuma aduh mohon maaf banget. Ini demi keselamatan. Aku datang. Kesehatan. Hah? Kan nggak jadi. Waktu itu mau datang. Aku datang di anak yang sebelumnya belum lama. Ya, enggak. Kamu Astagfirullah. datang pas acara apa ini? Pindahan. Ini. Potong itu. Potong rambut. Iya, dia baru setahun udah lahiran lagi. Pokoknya intinya Oh, gitu. aku ingat waktu itu pulang kajian sama temen-temen ke rumahnya dia di kawasan di kawasan enggak di dekat Kalideres itu lah pokoknya. Kalau nggak salah di sebelah sana ya. Nah di situ waktu itu kalau nggak salah tahun lalu. Nah sekarang ini udah lahiran lagi. Gitu nih coba kita cek ya. Lahirannya itu tanggal 31 Maret. Waduh, baru 15 hari pandemi PSBB lahir. Tinggal gini. Sering hamil. Benar, kalau dia kan ya. Apa namanya? Biaya lahiran, sebentar ya. Jreng, kring, 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 kring. Ini buat biaya lahiran. Apa? Sesar. Jreng, kring, kring. Itu sesar. Waduh. Dengan suaranya, alunan musiknya membuat anak yang banyak. Waduh. Dan sepertinya juga ini apa namanya ini kan pasangan yang romantis banget ya, maksudnya ya seniman gitu, keluarganya penuh dengan darah seni. Nah ini sepertinya kan ini anak ketiga Mi, kalau nggak salah. Anak ketiga. Yang aku datang kan adiknya Starla. Oh. Gitu, aku datang adiknya Starla. Nah ini laki-laki namanya Terang Syarik Virgun gitu. Terang itu artinya ya terang ya. Gak ada hubungan sama salah satu produknya gitu kan. Terus terang terus ya. Syarik itu artinya cahaya matahari. Jadi cahaya matahari yang terang. Waduh. Cantik banget ya. Menyinari jadi sepertinya, menyinari Virgun. Waduh. Dan juga Inara. Benar, dan sepertinya ini Starla ini jadi anak wanita satu-satunya ya. Oh, di cowok lagi ya? Cowok lagi ya, melahirkan tanggal 31 Maret. Nah, kita akan lihat seperti apa proses bahagianya pasangan Inara dan juga Virgun. Ini dia. Saw you walking by today with the sunset in your eyes. I couldn't find the strength to say what was running through my mind. Couldn't help but notice me staring with that awkward smile from the other side of Thompson Street. I felt love for a little while, 'cause you looked beautiful in the sunset glow, in that sunset glow. Beautiful than anyone I know. Perutnya. Oke, kalau ini sister aku yang benar-benar luar biasa karena aku juga inget banget pas waktu itu dia lagi hamil nggak sih pas Hijrah Fest pertama tuh 2018. Kalau nggak salah tuh dia itu baru lahir, pokoknya Haura lah, Haura kan yang nomor 2. Nah terus tiba-tiba sekarang hamil lagi dan udah lahiran bahkan. Kan Haura sama adenya beda tipis. Oh iya beda tipis ya. Beda Oh iya benar. Tapi kita ngomongin siapa nih? Iya belum. Nah ini kalau ini clue-nya adalah yang wanitanya itu temennya Mimi banget dari zaman bawain acara sport. Ya. Bawain acara gosip, malah nggak gosip juga. Gitu. Satu liftingan berarti mereka nih. Nah, kalau yang laki-lakinya seangkatan di atas gua lah. Hah? Laki-lakinya, suaminya adalah putra dari pemain layar lebar senior. Nah, jadi memang darah seni sudah mengalir di mereka. Yang satu pemain sinetron, film, yang satu lagi presenter. Nah,
Siapa yo? Ini adalah Mario dan Ratu Anandita. Hah? Mario Irwinsyah? Iya, Mario dan Ratu Anandita. Oh iya, Ratu Anandita benar. Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita gitu. Ya. Nah, pasangan ini orang kita juga sempat ini juga kaget juga nih. Orang-orang takut ke rumah sakit, mereka juga tiba-tiba nge-post foto lagi di rumah sakit gitu. Enggak, memang waktu itu kita udah deg-degan kan. Waktu itu dia emang udah mau judet gitu karena kan dia emang persalinannya normal. Jadi kan kalau normal kita nggak pernah tahu kapan keluarnya kan. Karena kalau emang sesar udah ada tanggal janjiannya lah gitu. Nah kita udah WhatsApp-WhatsAppan gimana, udah melahirkan belum gitu. Dan mereka kan sesantai itu juga ya. Ya tapi alhamdulillah pas waktu lahiran emang harus pas masa pandemi gitu. Padahal berharapnya sebelum tuh ingat banget pas waktu zaman mau ini Women Festive Maret ya? Maret. Jadi Women Festive itu mereka kan harusnya umroh. Oh, mereka yang ke Turki kemudian nggak bisa masuk ke Arab dan mereka akhirnya abandon di Turki gitu ya. Oh, mereka akhirnya jalan-jalan di Turki kayak orang honeymoon ya, tapi padahal saat itu kondisinya lagi hamil ya. Padahal lagi hamil gede juga sih. Benar. Cuma memang ya kadarullah gitu kan. Ya Dita harus ngalamin yang namanya melahirkan di masa-masa pandemi. Jadi itulah kenapa dia kalau nggak salah tuh proses lahirannya juga lumayan cepat sih ya. Karena dia nggak berlama-lama di rumah sakit. Jadi bener-bener mulusnya tuh istilahnya nunggu bukaannya udah bukaan kesekian gitu. Jadi kalau kita kan kalau namanya orang lahiran kan pasti udahlah jaga-jaga aja deh daripada ntar gimana-gimana. Mendingan udah jaga-jaga di rumah sakit. Misalnya due date-nya tuh sekitar tanggal berapa ya kita udah mulai siap-siap nih sehari apa 2 hari sebelum persalinan udah stay di rumah sakit kan biasanya. Nah kalau pasangan ini emang bener-bener mulesnya udah range-nya udah berapa menit sekali baru mereka berjalan ke rumah sakit karena emang kebetulan rumah sakitnya juga dekat kan mereka. Nah, aduh ya tapi memang ini sesuatu yang mengembirakan untuk pasangan ini dikarenakan ini adalah anak cowok pertama di pasangan ini. Ya dan kan? panggilannya adalah siapa? Rashid. Bukan itu maksudnya itu namanya. Panggilannya? Panggilannya siapa? Abang. Oh abang? Enggak. Oh karena dia cowok satu-satunya? Padahal tadi dia anak ketiga loh. Paling kecil kan? Jadi kalau kata si Mario, walaupun dia anak paling kecil, tapi dia selalu menjadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang dituain gitu. Jadi abang, kan kakak-kakak cewek-cewek semua. Abang Rashid, abang, kamu lahir langsung kaya bang. Ada 20 hektar. Masya Gak percaya? Itu ada tanah abang. Lihat pas lagi jalan ini di mana bang? Tanah abang. Kaya banget bang. Alang, ngeselin ya Alang ya? Ini di mana belinya? Di tanah Bang. abang. Kecil-kecil udah punya tanah segitu gede, aduh. Tapi kan karena Rashid ini kan pinter. Bener, waduh. Jadi kan abang pinter bisa jadi abang yang kaya raya yang nanti jadi anak yang soleh dan terus memberikan kekayaan kepada orang tuanya juga. Bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Iya. Abang tuh bahasa Jawa artinya merah. Iya sama. Di Palembang juga abang merah. Abang merah? Bukannya kuyung? Abang apa udah ya? Kan dia orang Padang. Nah, apa salah? Nah, dia belum yakin. Gak apa-apa, nanti kita tanya lagi. Abang. Hah? Benar abang. Abang apa udah? Kan Mario orang Padang. Benar juga. Ayo. Udah. Udah abang. Udah. Oke, namanya adalah Rashid. Di bahasa dalam bahasa apa namanya? Ada bahasa ini pergabungan bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab, begitu artinya adalah adil dan terarah. Juga pengatur. Oh, dalam bahasa Arab artinya pengatur yang baik. Gitu. Jadi beliau adalah pengatur yang baik, dalam bahasa Sanskerta artinya adil dan terarah. Ini dia proses kebahagiaan pasangan Mario Irwinsyah dan juga Ratu Anandita. Aku kira aku sudah mengenal cinta. Sebuah cerita lalu yang kini bernama komitmen. Entah bagaimana,
Sebuah hati yang begitu kecil ini bisa memiliki ruang yang begitu besar untuk merasakan cinta lagi. Sekali lagi Allah memperlihatkan kebesarannya, bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa melakukan semuanya sendiri. Maafkan ketidakmampuanku sayang. Sungguh aku merasa tak berdaya saat kau meregang nyawamu. Alhamdulillah ya Allah. Menangislah sayang, menangislah nak. Tangisan kalian adalah kesempatan bagiku untuk memperbaiki diri, sehingga kita bisa berpelukan selamanya di surganya kelak. Terima kasih ya Allah, Engkau membuatku sadar apa yang telah aku lupa. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya. Nah ini juga nih, kalau dibilang sama yang sebelumnya nih, yang baru lahiran tadi, kita ini juga mirip banget. Sampai orang-orang kalau ketemu sama dia nih, adik kakak ya? Terus mereka juga suka salah panggil gitu. Orang-orang manggil Dita Harfiza, manggil Harfiza itu Dita. Saking mukanya tuh mirip. Dan mereka juga hamil ya, selalu deket-deket terus. Iya, dan ini lahir. Kayak susul-susulan. Ini kayak main duluan kayaknya mereka tuh kepengen kalau lu lahir, oh gue juga dong. Lu hamil, gue hamil. Gue lahir. Gue juga lahir. Kayak gini. Oke, lahirnya anak dari Ricky Harun dan juga pasangan Herfiza itu lahirnya tanggal 23 Maret. Waduh. Ini sih keren juga sih nih. Jadi katanya baru 8 bulan saat anaknya lahir, hamil lagi. Nah ini dia nih pasangannya luar biasa. Ini anak berapa nih? Iya, kita kan baru datang pas lahiran dia kan. Lah iya. Kayaknya kado kita aja tuh masih ada tuh. Kita tuh lahiran di Asia waktu itu ya, kita datang ya? Iya. Iya kita kan? Kita kadonya udah dikasih belum sih? Udah dikasih. Udah dikasih ya? Ya oke. Makanya, ya alhamdulillah ya, karena memang mereka Karena deketan kadonya buat sekalian aja ya, gitu ya, jadi pakai aja buat adenya, udah nggak usah kita kasih lagi. Kita juga nggak sempetin jengukin juga ya. Tapi ya memang masa pandemi ini. Mewakili di awal. Mewakili. Karena kita tahu nih, nanti juga adanya ini juga bakal ada punya adik lagi, dan misalkan adanya nggak ada. Iya, waduh. Gitu. Nama putranya adalah Putri. Ya, Aisyah Akiza Pratama. Gitu. Aisyah Akiza Pratama. Gitu. Kenapa namanya belakangnya Pratama padahal nama bapaknya Ricky Harun? Kenapa? Kenapa? Karena nama aslinya Kirun, Ricky Pratama. Iya? Iya, Harun nama keluarganya. Oh, nama Gitu. Kirun tuh Ricky Pratama? Iya, pas lagi ada lagunya Reza dulu. Pratama, ku rasakan getaran gitu. Pertama. Yuk kita lihat yuk bagaimana kebahagiaan dari keluarga Ricky Harun dan juga Herfiza. Ini dia. Ngapain sih bu, mondar-mandir aja dari tadi? Emang mau ngapain? Hah? Lagi ngekor ini? Ngekor bangunan. Kasihan. Bang belum mulus yang. Udah pembukaan berapa? 2. Doain ya, semoga cepat lahiran. Kalau bisa sore ini lahiran ya. Ya. Siapa yang udah gak sabar lihat dede bayi? Aku. Ready? Itu dia. Wow. Sabar dong. Sabar dong. Halo, assalamualaikum. Waduh, nguap dia. Are you happy kah? Ayo sini. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, kok gitu? Yeay. Aduh. Kakak udah cuci tangan? Udah cuci tangan belum? Sanitizer.
It's a girl. Mana boy? Ini namanya, siapa namanya? Snowy, Bu. This is your sister. Aduh, dipegang. Ih. Ih, sayang nggak sama adeknya? Adiknya nunggu pulang ya. Are you happy punya adek? Are you happy punya adek? Iya, abang happy punya adek. Happy nggak punya adek? Iya. Aduh, disayang terus, aduh. Ini gemasnya. Iya dong, betul. Ini masih kecil, udah ada yang kecil lagi, ya Allah. Colek-colek lagi. Nah, itu tadi pasangan-pasangan yang merasakan kebahagiaan dengan hadirnya salah seorang sosok baru di lingkungan mereka pada saat pandemi gitu ya. Ini adalah pasangan yang berbahagia yang kemudian mereka tuh melahirkan tanggal 17 Juli ya. Ini lovebird banget ya. Ya kita semua tahu lah gimana perjuangan kisah cinta mereka gitu kan. Akhirnya mereka menikah, terus dalam waktu cepat juga mereka langsung dikaruniain anak gitu. Jadi kayak orang tuh doa-doa tuh kayak terus panjang gitu untuk mereka gitu. Dan lagi mereka baru punya anak laki-laki bernama Shakil Kylie Danuarta. Waduh, udah ketahuan itu siapa ya? Siapa? Roger Danuarta dan Cut Meriska. Dan hubungan mereka ini kebetulan kita juga ikutan menyaksikannya dari awal proses, kemudian menikah, dan kemudian dikaruniai. Aduh, kayaknya bener hadiahnya tuh bertubi-tubi ya untuk pasangan ini. Kelihatan banget mereka tuh kemudian melaksanakan rumah tangganya dengan penuh kebahagiaan, mesra terus. Kemudian langsung dapat bonus lagi anak pertama, luar biasa. Ikut bahagia ya Roger ya. Ikut bahagia juga Cut, Cika ya. Siapa namanya anaknya? Shakil. Shakil artinya apa? Shakil itu artinya, jadi Shakil itu Shakil nama populer untuk anak laki-laki dalam bahasa Arab yang artinya Afrika itu, Mi. Shakil Arab. Emang bagus. Shakil dalam bahasa Afrika. Afrika Amerika. Enggak ada berantem. Shakil itu kalau nama populer untuk bahasa Arab namanya tampan. Kalau Shakil dalam bahasa Afrika Amerika artinya manis. Bapak mau tadi atau gimana Pak? Lah ini masalahnya anaknya cowok atau cewek? Cowok. Oh berarti tampan dan manis. Iya dong. Maksudnya gini, kalau di Arab namanya tuh jadinya tampan. Tampan bukannya ini? Itu nampan. Oh, nampan. Nah kalau di Afrika Amerika artinya manis. Manis. Gitu. Oh intinya cakep dan emang kelihatan anaknya cakep banget Masya Allah. Sesuai nama. Nah, betul. Terus selanjutnya namanya Kylie. Ini juga populer untuk nama anak laki-laki dalam bahasa Tionghoa artinya selalu kuat bertahan. Dalam bahasa Tionghoa artinya kuat ya. Kylie kuat. Terus dalam bahasa Cina artinya mendambakan kemakmuran. Sebentar. Tionghoa sama Cina bedanya apa? Saya juga kurang tahu. Apa kita iya ya? Dalam bahasa Cina artinya apa? Mendambakan kemakmuran. Kalau dalam bahasa Tionghoa kuat bertahan. Oh, nanti kita tanya Roger langsung deh. Kuat bertahan sambil mendapatkan kemakmuran. Jadi Shakil itu tampan dan manis. Kemudian Kylie itu kuat dan mendapatkan kemakmuran. Dan Danuarta itu artinya penata rambut. Jadi maksudnya jadi kuat, cakep, rambutnya tertata. Ya, aduh. Lu mau jadi anak yang soleh, ya terus nama itu adalah doa. Jadi mudah-mudahan ini adalah doa orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Ya, kebahagiaan juga untuk Roger dan Jika. Kita lihat videonya ini dia mereka nih. Halo guys, sekarang kita sudah ada di rumah sakit ibu dan anak Bunda Menteng. Kita udah masuk kamar, kita udah keliling-keliling, kita udah lihat-lihat dan dengeran nggak?
Bumil udah siap. Yeay. You're taking me back. You're taking me back. When the world was smaller and everything was ours, you're taking me back. You're taking me back. When everything moves slower, you're taking me back to better days. Seneng banget. Lahirnya selamat, lancar. Terima kasih atas doanya buat semua teman-teman. Dan juga seluruh keluarga berterima kasih banyak. Dan ini Namanya siapa saya? Syakil, Kylie, dan Wanda. Hidup siapa? Nah, ini dia nomor. Ini yang paling anget nih. Gitu. Soalnya tanggal 12 kemarin ada yang melahirkan juga nih. Wih, Masya Allah. 12 apa nih harus dipastiin? 12 Agustus. Agustus. Masya Ini Allah. pokoknya wong Plembang. Om Palembang, uang kita galau berarti kage makan pempek lagi. Kage makan pempek ya. Mulutnya pedas. Ya kan cukup. Cukup ya. Jadi teman kita Ricky Perdana dan juga Caca alhamdulillah melahirkan anak perdana ya. Oh iya benar-benar. Ricky Perdana punya anak. Bener. Ya. Elektrik. Itu pulsa perdana, pulsa elektrik. Ricky Perdana alhamdulillah akhirnya memiliki anak putra pertama. Putra putri nih? Putra. Masya Allah. Namanya luar biasa nih. Coba sebutkan. Namanya Javier Sakil Perdana. Oh, Javier apa Xavier? Xavier itu bacanya Javier kalau Spanyol ya. Kita kan ini Indonesia. Xavier. Pakai X soalnya. Xavier. Oh, makanya panggilannya Baby X. Makanya panggilannya Baby X gitu. Waduh. Baby X, alhamdulillah mudah-mudahan banyak sekali doa dari orang tuanya yang sampai papanya ini nemenin terus Persalinannya. proses persalinannya. Tapi Baby X, kamu harus tahu. Kenapa? Karena kan nama anaknya Xavier artinya terang. Terang. Sakil artinya tampan. Syakil. Udah tampal terang Entar bercahaya. dulu, Syakil juga. Kayak ada juga nama anak baru teman kita yang pakai nama Syakil juga ya? Ada, nanti kita bahas Sakil. Oh, kita bahas. Sakil. Kayak lagi hits ya nama Syakil. Nama ya? Sakil ini lagi populer karena tampan atau menarik hati. Menarik mata. Menarik mata? Terpesona apa? Bukan maksudnya menarik mata tuh kayak menarik pandang. Menarik mata. Bukan, maksudnya gini. Maksudnya tuh bikin orang pengen ngeliat itu. Kece. Iya maksudnya gimana ya? Menarik mata maksudnya. Menarik mata tuh apa kayak wow gitu. Maksudnya bikin orang pengen lihat gitu. Kalau Nabi Yusuf apa tuh? Terkesima? Bukan. Orangnya, kita kan sifatnya ngelihat terkesima ngelihat Nabi Yusuf gitu kan. Ganteng. Iya gitu, maksudnya tampan. Rupawan lah gitu lah. Pokoknya gitu, rupawan. Menarik hati lagi nih, rupawan atau cakep gitu. Cakep. Sumpah demi Allah. Iya, maksudnya kan gini, fotogenik itu kan kayaknya di kamera bagus terus gitu kan. Kalau ini kayaknya di mata tuh bagus terus. Orang yang ngeliat tuh bagus terus apa ya? Rupawan, cakep, ganteng. Nah itu tadi maksudnya kayak gitu. Cuma ada kata-kata, aduh lupa lagi nih kalau setinggal sama kamu banyak lupa. Tapi Ricky ini luar biasa. Ricky apa Ricky? Nama Ricky bapaknya. Aduh, nanya mulu. Ricky ini luar biasa. Nama anaknya pertama ini kan Xavier Sakil Perdana. Maka dia mau berapapun anaknya tetap dia dianggap anak perdana. Oh iya bener. Kita coba lihat nanti anak yang kedua ya. Apakah ada perdana juga ya? Bener. Misalnya nama anak keduanya Mariati ini. Mariati Perdana. Lu anak pertama ya? Enggak anak kedua. Oh namanya Perdana. Bapak gue. Bapak gue Perdana. Bapak gue anak pertama. Gue diajak-ajak. Oke, selamat. Inilah dia proses dari perkenalan Baby X dengan dunia. Ini dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
kilo ya. Selamat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama Xavier itu artinya laki-laki yang berwajah terang, dengan harapan anak laki-laki itu memberikan penerangan buat rumahnya, menjadikan suatu hal dirinya menjadi bagian bermanfaat. Nah, papi harapin Xavier nanti kalau udah gede jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang berguna buat banyak orang, memberikan kebanggaan buat orang tua, papi mami ya. Terus nama Sakwil. Nah, nama Sakwil itu nama kesukaan mami. Jadi papi kasih nama Xavier Sakwil Perdana. Halo, ikut happy semuanya teman-teman ya, luar biasa sekali nikmat yang diberikan sama yang kuasa untuk teman-teman semua di era-era pandemi, di mana mungkin banyak orang yang kehilangan orang-orang tersayang gitu, tapi malah kemudian diganti dengan penghuni-penghuni dunia yang baru ternyata dari rahim-rahim teman-teman semua yang luar biasa ini ya. Ini hadiah banget. Hadiah ya. Dimana orang-orang lagi dalam keadaan seperti ini, gitu, malah dianugerahkan hadiah yang begitu luar biasa. Ini sih nggak ternilai dengan apapun ya. Dan dipastikan gini, orang-orang hebat kadang-kadang dilahirkan di masa-masa sulit ya, atau di masa-masa yang dicatat sejarah. Ini udah pasti dicatat sejarah nih. Pandemi seperti sekarang yang menimpa dunia dan adik-adik ini lahir, dan suatu saat nanti nih adik-adik ini. Anak-anak Pak. Kalau adik-adik tuh nggak cocok untuk Bapak. Senang deh untuk pasangan ini, mudah-mudahan pasangan-pasangan semua yang ada di sini kita doain anaknya sehat, jadi orang hebat dan bisa memaknai bagaimana indahnya berumah tangga dengan bertambahnya amanah buat keluarga kita ya. Aduh, ngelihat video-video lahiran gini kayaknya kita jadi teringat ya. Terakhir kali itu 4 tahun yang lalu kan? 4 tahun yang lalu. Di bulan ini juga gitu ya? Iya, benar. Agustus juga, akhir juga nih. Orang ini memang anak ibunya banget dia tuh. Nempel terus, ada waktu sedikit pasti minta peluk ibunya, harus tidur sama ibunya segala macam. Tapi proses kelahirannya juga nggak mudah. Sebagai penutup, ada cuplikan yang kalau saya nontonnya sendiri, aduh masih momen itu, masya Allah. Ya. Mana ada kakak-kakaknya yang juga dampingin terus, ada Mas Kevin sama Kayla yang selalu mendampingin aku waktu itu. Terus mereka begitu bahagia ketika punya adik lagi, Atala. Nah, kita bakal lihat nih, kita juga bakal share kebahagiaan kita semua. Iya, oke, kalau gitu. Pamit, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngopi lagi. Waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayuhal maulud bikudotil malikil ma'bud. Bantu doa ya, Mi. Kita nunggu di luar nyanyiin salawat biar adek gampang keluar. Nah, coba. Maryam waladat Isa,
Kudus ayah malut bikudratil malikil makhluk. Waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Kudus ayah malut bikudratil malikil makhluk. Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Alhamdulillah Ade lahir. Yeay. Ade diazanin dulu biar nanti rajin sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tadi perjumpaan kita sama adik kecilku. Doain dia tumbuh sehat dan jadi anak soleh ya. Amin. Kamu dadain adanya dulu. Dadah adek. Adek mau tidur dulu. Kamu dadain adanya dulu. Ini mau dibuka ini. Ini ayo. Berebut kita tuh yang ini kita juga sebenarnya sih yang ini karena sebenarnya nanti kita cuma bertumpu sama doa-doanya orang ini doa kita pokoknya kita ya ini. Sedikit banget mulutnya. Oke. Lu nggak boleh nengok situ. Iya ya nggak. Matanya lihat matanya nggak mau lihat. Matanya nggak mau begitu. Ini ada pakai. Oh. Wow.